Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu, sahabat Trend Entrepreneur. Hari ini Anda akan memahami tentang kecerdasan finansial dasar. Salah satu permasalahan besar yang dialami oleh rumah tangga secara umum adalah rendahnya pengetahuan tentang cerdas finansial. Sebenarnya jauh lebih penting memiliki kecerdasan finansial yang bagus dibandingkan memiliki ilmu mencari uang yang bagus. Fakta di dunia menunjukkan mereka yang memiliki kemampuan mencari uang yang sangat bagus pun pada akhirnya kalah jauh dengan mereka yang punya cerdas finansial yang bagus. Bayangkan jika seseorang bisa memiliki kemampuan mencari uang yang prima dan sekaligus memiliki kecerdasan uang yang prima pula, seperti yang saya harapkan akan terjadi pada anggota Trend Entrepreneur ini. Masalah dunia pendidikan dalam bidang keuangan dan bisnis. Di seluruh dunia, pendidikan formal ditujukan untuk mendapatkan tenaga-tenaga terampil untuk bekerja di pemerintah maupun swasta. Bahkan pendidikan bisnis pun bukan melatih mereka untuk berbisnis sendiri, tetapi melatih mereka untuk menjalankan bisnis orang lain alias menjadi pegawai. Dengan kata lain, kita hanya diajari cara memperoleh uang. Cara yang diajarkan pun hanyalah sebagian cara saja, yaitu hanya 1 dari 10 cara sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki ada di bisnis atau perdagangan. Bayangkan dampaknya, kita hanya diajari 10% dari jalan yang ada. Ditambah lagi tidak diajari bagaimana mengatur keuangannya setelah diperoleh. Kira-kira parah apa tidak akibatnya? Bahkan kalau diajari ke 10 cara itu pun tanpa diajari mengatur uangnya saja, hasilnya masih mengecewakan. Apalagi hanya diajari 1 dari 10 cara. Sejak dahulu tidak ada satupun baik sekolah formal maupun informal yang mengajarkan sebagaimana cara mengatur uang. Tetapi itu dulu. Sekarang ada, yaitu tempat di mana saya mempelajari semua ini. Sayangnya hanya sebagian saja yang bisa saya tularkan kepada Anda. Selebihnya Anda perlu menggali sendiri di tempat saya belajar itu, karena saya sendiri pun belum lulus sempurna. Untuk menguatkan apa yang saya sampaikan, Anda akan menyimak sebuah kisah mencari impian yang jadi mimpi buruk keuangan. Konon, hiduplah seorang pemuda yang baru lulus kuliah dan sudah dapat pekerjaan. Pada saat kita masih muda, biasanya cash flow kita adalah cash flow orang miskin. Kita indekos, kemana-mana naik motor, uang selalu habis untuk rokok. Kalau punya uang, mejeng dengan jisamsu. Kalau sedang bokek, pakai rokok hasil linting sendiri. Kemudian dapatlah pujaan hati seorang guru perempuan yang sudah mendapat tunjangan mengajar. Gaji besar digabung menjadi tambah besar. Hidup seperti surga. Gaji 2 orang lebih dari cukup untuk hidup berdua di kos-kosan. Mulailah ada keinginan untuk membeli rumah sendiri. Apalagi mertua sanggup membayar uang muka. Mulailah mereka hidup dengan beban cicilan. Tidak masalah, gaji berdua masih cukup. Kemudian si wanita hamil, dunia terasa lebih cerah lagi. Setelah lahir si bayi, pengeluaran untuk susu meningkat. Si pemuda mulai ambil lembur untuk mengatasi hal ini. Kemudian lahir bayi kedua. Diputuskan untuk ambil S2 supaya bisa jadi kepala sekolah. Setelah jadi kepala sekolah,
tunjangan meningkat, malu kalau tidak pakai mobil. Mulai mencicil mobil, beban tambah berat, si pemuda melamar pekerjaan baru, dapat dengan gaji naik 2 kali lipat. Wow, dengan gaji sebesar itu rumah jadi terasa sempit. Mereka memutuskan untuk pindah ke kompleks perumahan yang lebih besar. Akad kredit diperbaharui, dan tiba-tiba terasa uang tidak cukup lagi untuk cicilan. Mereka mendirikan bisnis sampingan di rumah dikelola adik. Pemasukan bertambah dari bisnis itu, rasanya butuh mobil kedua supaya masing-masing bisa naik mobil sendiri-sendiri. Rumah juga diperluas. Akhirnya pemasukan pas lagi dengan pengeluaran, terkadang malah kurang, sehingga harus buka kredit baru lagi. Stres meningkat, sendok jatuh sudah bisa menjadi bahan pertengkaran. Mobil rusak sudah bisa jadi bahan saling menyalahkan karena belum ada uang untuk membelinya. Semakin hari hidup seperti neraka. Lalu ada uang milik komite yang dipegang kepala sekolah. Mungkin ini bisa jadi solusi sementara. Kebutuhan terus-menerus bertambah. Cash flow-nya kadang ke kelas menengah, tapi lebih sering ke cash flow orang miskin. Uang seperti lewat begitu saja, persis seperti mengisi ember bocor. Mereka seperti lari di atas treadmill yang disebut hedonic treadmill atau treadmill kemewahan. Perasaan yang selalu ingin lebih dari sebelumnya. Saat pertama beli Suzuki Carry sudah bagus. Begitu ada Avanza, terasa ada yang kurang bagus dari si Carry. Gantilah Avanza. Seminggu atau sebulan terasa beda, kemudian sama lagi dengan sebelumnya. Ketika dikenalkan kelas yang lebih tinggi, yaitu Innova, mulai berpikir, pasti keren ya kalau pakai Innova. Sudah pantas kok kami pakai Innova. Dan belilah mereka Innova. Nambah beban terus. Mereka lupa membangun aset untuk masa depan. Mereka mengira diri mereka adalah robot dengan baterai yang tidak ada matinya, bisa bekerja selamanya. Apakah Anda mengenal satu orang saja yang seperti ini? Semangat, Anda pasti bisa, hanya perlu terbiasa. Anda pasti bisa karena Anda terpilih. Semoga hidup makin berkah, berlimpah bahagia. Salam sukses dari saya, Anton Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.